Oke, mulai. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam, Neng Sehat nggih. Nina. Alhamdulillah. Oke, tadi Ya, keren loh Pak. Waktu pas pembelajaran saya lihat anak-anak kayaknya oke wah, gitu, pada bahagia Alhamdulillah. gitu. Iya, ya, Ah, tapi perlu juga kita lakukan kegiatan ini kita melakukan percakapan untuk apa ya, mengukur atau eh, ya sebagai bentuk evaluasi dari kegiatan yang kita lakukan tadi. Pak Aris, kalau yes. panjenengan menilai diri sendiri tadi pada saat Mm, apa proses pembelajaran dengan anak-anak, pencapaian atau yang jenengan bayangkan ketika dulu ada rencana dan sudah dilakukan kan tentunya apakah ini sudah sesuai dengan yang jenengan rencanakan dulu pencapaiannya mm, seperti apa gitu. iya. Kalau gini, Neng ya, kalau saya uh, mengoreksi diri sendiri ya, sesuai dengan SOP pembelajaran, yang saya lakukan tadi pada saat pembelajaran di kelas itu antara rencana strategi yang saya harapkan, yang saya tulis dalam bentuk modul ajar, itu sudah sesuai dengan aktualisasi di lapangan, di mana langkah-langkah pembelajaran dari awal ya, dari tujuan pembelajaran sampai dengan langkah-langkah pembelajaran, metode pembelajaran, asesmen, baik itu asesmen diagnostik maupun asesmen sumatif, sampai dengan KKTP sudah memenuhi kriteria dari pembelajaran di PJOK. Oke. Kemudian yang gini, nah tadi kan kebetulan materinya kan bola basket. Ya. Alhamdulillah anak-anak sudah sangat antusias sekali dalam pembelajaran, dan tadi sudah saya terapkan tentang diferensiasi ya, tentang diferensiasi di di pembelajaran, terutama di bola basket tadi ada tiga kelompok eh, dalam pemberian konten ya, praktek di lapangan tadi saya kelompokkan menjadi tiga. Yang pertama adalah anak yang belum sama sekali tahu bola basket. Terus kemudian anak yang hanya sebagian menguasai teknik dasar bola basket, dan yang terakhir adalah anak yang uh, familiar dengan basket dalam arti sudah menguasai sepenuhnya bola basket. Saya kelompokkan menjadi tiga kelompok ya, tiga kelompok. Alhamdulillah anak sangat bahagia sekali karena tadi anak yang hanya bisa apa namanya itu lay up ya, hanya lay up. Terus kemudian anak yang bisa semuanya, dia tidak dicampurkan dengan anak yang tidak bisa. Jadi ada perasaan gembira karena anak ini tadi olahraga berdasarkan kemampuannya. Ya. Nah, tadi setelah selesai semua kita refleksikan, akhirnya anak-anak antusias sekali, dan harapannya untuk minggu depan juga sama, pembelajaran ini uh, ingin diterapkan terus ya. Artinya anak-anak itu menginginkan olahraga yang berkeringat. Ya. Kadang kan ada anak gini, ada anak yang merasa pinter ya, bisa bisa bola basket itu sambil dribble sambil lari. Terkadang ada anak dribble aja nggak bisa, Hmm. bola dipukuli. Pernah tahu tentang Ya. melihat anak memainkan bola itu tidak memainkan bola tapi dimainkan bola. Terkadang anak dribble bolanya menjauh ya. Antara mengambil bola dengan bermain bola itu durasinya hampir sama. Ya itu kan tidak enak sekali itu di pembelajaran PJOK itu. Iya. Oke. Eh, tapi menurut jenengan dari tadi proses pembelajaran itu bagian mana yang menurut jenengan itu paling bagus prosesnya? Ya tadi itu anak-anak ketika proses di pembelajaran yang paling mengena itu di saya adalah di area penerapan teknik dasar Hmm. ya, di Gimana mana itu? penjas itu kan gini Nenina ya, ada beberapa tahapan
dalam proses pembelajaran PJOK itu yang pertama adalah informasi ya, informasi itu seperti halnya guru memberikan materi, guru mengabsen, guru menjelaskan peraturan, itu masih masuk di bagian informasi. Terus kemudian ada juga bagian penghalusan ya. Bagian penghalusan itu adalah implementasi dari informasi. Ya, jadi tahapan olahraga itu yang pertama adalah informasi, guru menyampaikan materi, kemudian aktualisasi dari informasi itu dinamakan penghalusan. Ada Oke. yang lagi yang namanya ekstensi. Ekstensi itu adalah tentang uh, kelanjutan dari penghalusan. Kalau misalkan gerakannya itu salah, itu akan berulang, atau mungkin dimulai dari nol lagi, itu namanya ekstensi. Setelah ekstensi, ada tahu di mana letak salahnya, baru dikasih masuk di area yang namanya penerapan. Penerapan ini adalah uh, semacam aktualisasi dari informasi penghalusan extension penerapan ya. Terus kemudian gerakan yang sudah diterapkan secara baik akan otomatis akan menjadi sebuah gerakan yang bentuknya pengulangan. Seperti halnya teknik dasar. Sebetulnya teknik dasar itu bisa terbentuk apabila seorang anak bisa melakukan gerakan sebanyak 1.000 ya. Oh, Kalau anak itu sudah menggerakkan gerakan 1.000 kali, itu otomatis akan menjadi sebuah refleks. Ya, itu yang saya pakai ya, semacam animo seperti itu karena apa? Kurangnya sarana di sekolah itu juga menyebabkan kemampuan anak dalam psikomotorik berkurang. Maka kami berencana untuk ke depan, insya Allah untuk bola sarana dan prasarana olahraga akan kita lengkapi oke. dengan konsep metode 1.000 gerakan tadi. Oh, 1.000 gerakan. Ya, Jadi 1.000 gerakan. apa tadi kan penerapannya ya, jenengan pada saat Iya. proses pembelajaran tuh penerapannya tuh jenengan wah ini bagus nih. Ya. Mm-mm. Tapi apakah yang perlu dikembangkan di tadi yang jenengan sampaikan yang dribble aja nggak apa antara ngoyak bal dengan main Iya. dribblenya waktunya sama gitu. Terus Mm-mm. apa saja yang perlu dikembangkan selain dengan apa rencana 1.000 bola? Ada lagi nggak? Iya. Selain itu, berencana kami yang sudah saya rencanakan dengan teman sejawat dalam mata pelajaran PJOK, tentunya guru Penjas, kemarin bersepakat bahwa untuk minggu depan itu kita berencana akan membuka ekstra baru bola basket untuk pemula. Ya, Oh, karena di SMA Pamotan sudah ada yang pro ya, sudah ada pro. Kalau kita memberikan ekstra kepada yang pro bercampur dengan anak yang pemula, nanti tujuan dari ekstra sendiri dalam membentuk prestasi tidak akan berjalan dengan baik. Maka kami berencana dengan teman sejawat untuk minggu depan kita membuka ekstra bola voli bagi pemula. oke. Itu rencana saya. Dan Rencana. gini, Neng, uh, nanti anak-anak saya wajibkan ya, bukan berarti harus ya tidak ya, hanya untuk penunjang sebagai pembelajaran uh, intrakurikuler ya, dalam pembelajaran intrakurikuler sehingga nanti capaian anak yang diharapkan dalam modul ajar di Penjas Orkes ya atau PJOK itu bisa bisa terlampaui. Itu harapan. Oke, itu yang perlu dikembangkan ya. Tapi tadi Mm-mm. sepengamatan saya, emang sih Ya. banyak Mm-mm. anak-anak itu yang apa antusias itu semuanya apa Mm-mm. aktif, tapi ada juga Mm-mm. tuh yang tidak aktif. Eh, Mm-mm.
Panjenengan apa tadi tuh kayak si Sinta, kayak si Mulan tadi itu kan juga kayak itu memang anaknya apa namanya tidak bisa main apa basket, Basket. tidak suka atau memang tidak bisa ya? Kok kayaknya tadi kurang antusias gitu loh. Padahal Iya. teman-temannya suka gitu loh. Ini berawal dari cerita si Sidik kemarin nih. Ya. Kemarin itu ada operasi baju olahraga Oh, pada hari Jumat. Lah, ada beberapa kaos yang ditemukan di laci. Kebetulan yang ditemukan ini adalah pakaian seragam olahraganya punya Esinta, punya Lola, punyanya si Esti. Lah, kemarin Sidik saya kasih info, kalau menemukan seragam itu jangan dikasihkan orangnya, langsung laporan ke Pak Aris. Nah, ketiga anak ini tadi tidak antusias sekali dan dia duduk di bawah pohon tadi itu ya. karena memang saya kasih konsekuensi, bukan hukuman ya, konsekuensi Iya. karena dia tidak membawa pulang kaos olahraganya ditinggal di Glodok. Jadi itu saya Oh, sita. Insya Allah nanti siang saya sudah menghubungi orang tuanya untuk diambil di BK. Ya, oke, oke. itu tiga Jadi anak. bukan karena tidak suka atau tidak bisa ya, tapi karena memang faktor lain gitu ya untuk yang Iya, hari ini iya. tadi. Tapi berarti Alhamdulillah. tapi berarti selama pembelajaran mereka hanya melihat tidak praktek langsung pegang apa basket gitu. Iya, itu konsekuensinya seperti itu, Neng. Berarti Anak-anak yang kesepakatan di tidak, kelas iya, jenengan ini. iya itu sudah dibuat anak sendiri. Ketika anak tidak memakai seragam olahraga, anak mengamati dan meresum Hmm. kegiatan olahraga dari awal pemanasan sampai dengan refleksi. Ya, anak-anak itu nanti dikasih konsekuensi untuk meresum kegiatan dan nanti itu akan dikirim di emailnya gurunya. Ya, jadi Oke. semua anak yang sudah melanggar ya kesepakatan kelas dan anak itu kalau ingin mengikuti pelajaran seterusnya harus melaksanakan konsekuensi yang sudah dibuat oleh kelasnya masing-masing. Oke, Pak Aris nih, mungkin pertanyaan rada akhir-akhir. Tadi kan apa jenengan sudah menyampaikan ada apa ya prosesnya yang jenengan bermakna itu penerapan langsung, ada pembelajaran berdiferensiasi gitu, sampai ada rencana pengembangan untuk 1.000 bola ya kan, dan ekstrakurikulernya itu nanti akan dipisahkan antara yang bisa dan yang belum. Nah, dari percakapan ini apa yang bisa Pak Aris simpulkan atau apa ya eh, yang jenengan dapatkan dari pelajaran ini dalam percakapan Hmm. ini? Apa Pak? Ya, eh, makasih Neng ya tadi sudah mengingatkan saya lagi tentang review kalibrasi tentang pembelajaran PJOK bahwa dalam pembelajaran PJOK itu dibutuhkan sebuah keyakinan kelas yang disepakati untuk dilaksanakan bersama-sama. Yang kedua, ketika guru melaksanakan pembelajaran ya, melaksanakan pembelajaran di kelas itu sudah membuat semacam kesepakatan bersama dan semua kegiatan itu harus dilaksanakan oleh anak-anak. Karena apa? Pada prinsipnya pembelajaran penjas itu adalah untuk menyehatkan jiwa raga anak. Di Oke, mana dia mau kuat kemampuan mentalnya, kalau kemampuan fisiknya aja tidak seperti sekuat mental, maksudnya tidak sekuat mentalnya. Itu yang menjadi dasar dari pembelajaran penjas dan
hal yang bisa saya ambil hari ini, perbincangan saya dengan Ning. Oke. Hmm. Terima kasih Pak Aris. Saya rasa cukup sih ya. Pak, saya juga belajar dari apa kita ngobrol ini. Hmm. Ternyata ya meskipun di pembelajaran juga kesepakatan kelas harus Hmm. dijalankan, harus ada fokus di pembelajaran, ada hal-hal yang kita perhatikan, apa namanya, apa yang sudah bagus, apa yang belum, dan kita bisa mengukur diri kita sendiri. Oh, saya sudah seperti ini nih ya. Misalkan nih Pak, tadi kalau dari rencana pembelajaran dengan modul, apa dengan yang jenengan Iya, lakukan, 0 sampai 10, yang jenengan lakukan kualitas atau posisinya ada di mana nih Pak? saya Menilai diri kalau sendiri. eh, yang namanya kecap pasti nomor satu, Bu ya. Betul. Iya. Saya cenderung memberi angka 8. Oke. Berarti Ya, yang 8. duanya adalah upaya pengembangan yang tadi jenengan sampaikan itu ya, ada hal-hal yang perlu Betul sekali diperbaiki. ya. Oke. Terima kasih Pak. Ini apa pembicaraan yang menyenangkan sekali. Hmm. Saya mohon maaf kalau ada apa salah-salah kata atau kurang membuat jenengan nyaman. Terima kasih Pak Oke, Aris. Bu. Saya juga terima kasih. Nah, seperti ini loh, Bu, kegiatan yang saya inginkan ketika ada teman yang peduli dengan mata pelajaran dan gurunya. Saya yakin kalau di sekolah ini ada Neng Nina 10 orang saja, saya yakin sekolah kita akan maju, Bu. Ya, Karena Neng Nina peduli dengan siswa, peduli dengan guru, peduli dengan sekolah. Itulah harapan dari pemerintah. Guru diharapkan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Oke, oke. Bu Lina, terima kasih Sami-sami. atas motivasinya. Semoga kita ketemu lagi lain waktu. Dan saya minta tolong Bu Nina tidak usah bosan dengan curhatan. Sama-sama Pak. Oke. Matur nuwun Pak Aris. Oke. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.